Qin Yichen melambai ke Tuan Kota Tingfeng. Kemarilah, aku akan memberitahumu dengan tenang. Qin Yichen memiliki senyum acuh tak acuh di sudut mulutnya, dengan cara yang sangat misterius. Tuan kota lainnya segera tidak senang, dan Tuan Kota Yue Cheng langsung berdiri. Tuan Cahaya, tolong bicara terus terang. Jangan khawatir, saya memiliki banyak sumber daya di Yue Cheng, tetapi saya tidak memiliki sarana untuk membuat tanah awan. Jika saya dapat bekerja sama, saya juga senang untuk berkembang bersama dengan Tuan Cahaya. Qin Yichen sedikit mengangguk. Yue Cheng ini berbatasan dengan bidang bintang. Meskipun tidak luas, ia mengandung banyak bahan yang diperlukan untuk membuat tanah awan. Di bawah penindasan Mahkamah Agung-Agung, dan karena berbagai faktor yang membuat alat pembuatan awan dan tanah tidak populer, mereka menjaga harta karun ini, tetapi tidak ada cara untuk menggunakan nilai terbesar. Pemilik kota Yue Cheng adalah salah satu orang yang ingin dimenangkan Qin Yichen. Oke, kamu juga datang. Setelah berbicara, Qin Yichen berdiri. Di antara 10 penguasa kota yang datang untuk bersenang-senang, hanya ada 2 orang ini. Qin Yichen memiliki alasan untuk menang. Adapun orang lain, mereka telah dihasut oleh orang lain untuk menonton pertunjukan, dan tidak ada banyak ruang untuk bermanuver. Tidak perlu menang. Saat keduanya mendekat, Qin Yichen membuka perisai aura. Qin Yichen tidak membuka mulutnya, tetapi membuat transmisi suara. Saya memang memiliki metode membuat tanah awan, dan kualitasnya tidak bagus. Selain itu, saya punya berita untuk memberitahu Anda. Proses asli pembuatan tanah awan memiliki total 362 langkah, yang dikurangi menjadi 80 langkah oleh orang-orang yang percaya di kuil penguasa cahaya, dan ini 80 langkah telah dikurangi. Hasilnya adalah peningkatan efisiensi manufaktur dan kemungkinan produksi massal. Jadi, apakah Anda ingin mengubah aturan permainan Floating Void City? Misalnya, saat ini, menggunakan area awan dan tanah sebagai area penguasa kota? Mendengar kalimat terakhir dari Feng Cheng Lord, dia membuat keputusan secara langsung. Oke, karena penguasa cahaya telah menunjukkan ketulusan seperti itu, saya tidak akan menyembunyikannya. Saya mendengar bahwa Feng Cheng dapat mendukung Anda, selama Anda menjanjikan saya beberapa tanah awan untuk memperluas wilayah. Mendengar permohonan Tuan Kota Feng, Qin Yichen tiba-tiba tersenyum. Kamu memiliki nafsu makan yang besar. Dengarkan Master Kota Angin menyeringai. Karena aku Ting Feng Cheng tidak dekat dengan bidang bintang manapun, maka aku akan menjadikan Ting Feng Cheng keberadaan yang tidak kehilangan bidang bintang. Qin Yichen mengetuk jarinya di atas meja dan ragu-ragu sejenak. Dengan cara ini, setelah permintaan tanah awan di kuil penguasa cahaya terpenuhi, saya akan memberi Anda diskon 30% dari jumlah tanah awan yang Anda beli dari saya. Sebagai syarat, saya harap Anda dapat berdiri pada saat kritis di masa depan. Hanya di sisiku. Dengarkan Master Kota Angin mengangguk tegas. Oke, ini kesepakatan. Diskon 30%. Harga ini sudah merupakan harga termurah yang diketahui Master Kota Terapung. Baginya, itu bisa menghemat banyak uang. Tapi dia tidak akan pernah membayangkan betapa berbakatnya Zhang Yun dari Qin Yichen dalam mengutak-atik hal-hal ini. Proses produksi lebih dari 300 langkah dikurangi menjadi kurang dari 100 langkah olehnya, memungkinkan produksi massal, dan mengganti banyak bahan utama. Meskipun kualitas tanah awan agak berkurang, itu lebih baik daripada kuantitas dan harga. Bahan paling mahal diganti dengan bahan murah, membuat biaya produksi tanah awan di kuil penguasa cahaya sangat rendah. Setelah mengurus hal-hal sepele ini, saya mendengarkan Tuan Kota Feng memandang Qin Yichen. Kapan akan diproduksi massal? Semakin cepat Anda memiliki ini, semakin baik. Apakah itu untuk kota terapung saya atau kota Anda yang hancur? Qin Yichen mengulurkan jari dan mengguncangnya. Mendengarkan Master Kota Angin sedikit mengernyit. Setahun, itu bisa diterima. Qin Yichen terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Terlalu banyak. Mendengarkan Master Kota Angin tiba-tiba melebarkan pupil. 1 bulan. Mendengarkan otak Wind City Lord tidak bisa bekerja lagi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan kuil penguasa cahaya untuk memasuki alam dewa? Tidak sampai 10 hari. Dalam waktu sesingkat itu, untuk mengetahui rahasia membuat tanah awan dan menghasilkan tanah awan sudah merupakan kecepatan berlebihan yang tak terbayangkan. Bagaimanapun, Yuntu telah terjebak di kota Tingfeng selama bertahun-tahun, dan butuh beberapa hari untuk dipecahkan. Ini membuat Tuan Kota Tingfeng merasa bahwa waktu dan energi yang dia investasikan di Yuntu adalah buang-buang waktu. Sekarang tambahkan satu lagi, produksi massal dalam sebulan. Sayangku, kamu baru memasuki alam dewa selama sebulan, dan kamu telah menguasai kemampuan untuk mengubah alam dewa. Ini membuat Cheng Feng mendengarkan jantung kota dengan sangat ngeri. Qin Yichen tersenyum dan terus menggelengkan kepalanya sambil mendengarkan mata lamban Tuan Kota Feng. Terkunci. Mendengar bahwa Feng Chengzu tiba-tiba meletakkan tangannya di atas meja, dia tampak ngeri. Suatu hari, Feng, ini bukan lelucon. Jika kamu ingin aku mempercayainya, kamu harus memikirkan hal-hal ini. Dan aku harus melihatmu membuat tanah awan dengan mataku sendiri. Qin Yichen tersenyum. Tidak, tebakanmu salah lagi.
Qin Yichen tertawa dan berbalik untuk melihat ke samping. Penguasa kota Yue Cheng, yang tidak pernah berbicara. Tunggu kalian berdua menemaniku. Tentu saja, aku harus menggunakan beberapa metode rahasia untuk mencegahmu membocorkan berita. Apakah ada masalah? Mendengarkan Tuan Kota Feng mengangguk secara langsung. Tidak ada yang perlu ragu tentang masalah ini. Semakin cepat dia setuju, semakin cepat dia akan memiliki hubungan dengan Qin Yichen. Ini adalah hasil yang dia inginkan. Tuan Kota Yue Cheng mengerutkan kening. Ini tentang rahasia kuil Guangzhou Anda. Apakah Anda membutuhkan saya untuk membuat sumpah atau sesuatu? Qin Yichen tersenyum bebas. Saya tidak perlu menggunakan orang. Tetapi saya tidak perlu menggunakan orang. Karena saya memilih untuk membawa kalian berdua, saya siap. Keduanya memandang Qin Yichen, yang sedang bersandar di kursi. Dan tiba-tiba, ada perasaan dewa yang tidak bisa mereka hormati dan tidak bisa sentuh, muncul di depan mereka. Oke, itu saja yang bisa saya katakan tentang Anda dan saya. Dan ada beberapa orang lain yang perlu diperhatikan. Keduanya kembali ke tempat duduk mereka dengan ngeri. Sampai saat ini, senyum di wajah Qin Yichen tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dia menekan ke depan dan menopang tangannya di atas meja. Apakah Anda memiliki hal lain untuk dikatakan sekarang? Terutama kamu, penguasa kota dari kota yang terkenal. Baru saja bawahanku mencegat pesan bahwa transmisi suara padam. Kamu mengatakan bahwa itu adalah kebetulan bahwa itu sangat cocok dengan nafas tubuhmu. Tuan kota dari kota yang terkenal itu tiba-tiba berkeringat dingin. Transmisi suara tidak perlu membawa terlalu banyak barang. Itu setara dengan menembakkan energi spiritual. Dan kecepatan ini sudah sangat cepat. Isi transmisi suara kota terkenal sebelumnya tidak banyak. Dan bahkan bisa dikatakan berumur pendek hingga ekstrim. Apakah ini telah dicegat? Monster macam apa yang bisa melakukan hal seperti itu? Tuan kota dari kota yang terkenal dengan cepat menggelengkan kepalanya dalam penyangkalan. Tuan Cahaya, apakah Anda salah? Saya belum pernah mendengar konten mencegat transmisi suara. Qin Yichen mengangkat mulutnya sedikit dan melambai ke Matt. Matt, biarkan orang ini menyerah.